Yakup juga diandelin adalah kekuatannya. Kekuatan yang dipercaya Maizuka juga wali kelasnya. Kekuatan yang ngejatuhin tepat-tepat ke atas orang-orang penting. Rencana grup Tengku gagal. Mereka milih lagi, tapi jangan kira bakal dilepasin semudah itu. Punya kelas datang ngehadang. Tengku masih jago pakai ilusi, kabur dari hadapan burit-burit barbar. Mereka penjahat ya, ngeri. Seenggaknya masalah selesai. Tamao juga sempat nyopet uang sama kartunya Tengku. Cuman jangan lengah, soalnya Stripe ternyata sekolah di Yaki Academy. Dompet membuat ya, dompetnya kosong. Kere. Sekarang balik aktivitas sekolah, di mana sebentar lagi uang sama kartunya Tengku. Cuman jangan lengah, soalnya Stripe ternyata sekolah di Yaki Academy. Dompetmu buat ya, dompetnya kosong. Kere. Sekarang balik aktivitas sekolah, di mana sebentar lagi bakal diadain ujian spook atau nakut-nakutin. Tempatnya di gedung lama, ngetes kemampuan praktis para yokai buat nge-spook orang. Aduh, takut yokai muncul. Maksud pertama-tama semuanya dikasih penjelasan tentang ruangan di gedung dan sistem ujiannya. Gak ada yang spesial kok. Paling jangan keganggu sama guru yang kepo urusan percintaan muridnya. Harus tidur cepet juga, kalau nggak mau dikecup Miki. Ya, aminir. Tak mau kebangun tengah malam, minta antar nyudo ke kamar mandi. Lagian yokai takut hantu, dikit-dikit kaget padahal ketemu teman sekelas. Renjo si yokai laba-laba khawatir sama Utagawa yang gak balik-balik. Oke lah, pergi bareng aja, cuman anehnya suara Renjo ikutan ngilang. Aku gak ngintip loh, gak ada siapa-siapa di toilet cewek, cuma ada tangan yang siap narik nyudo. Tak mau nggak tahu apa-apa nih atau apa itu di belakang. Si Nekomata nemunya gerombolan kaki ngedeket, buru-buru sembunyi ke bawah selimut haru. Gak lama kemudian murid-murid ngasih tahu teman mereka pada hilang. Ungkapin itu perbuatan guru, ujian spook udah dimulai. Alumni sekolahan bakal nakutin mereka, sedangkan para murid harus keluar dari sekolah sebelum matahari terbit. Harus cari orang yang punya kunci keluar. Harus disuruh ikut mereka aja, gak guna juga di tim guru. Kalau gagal ujian, liburan nanti dihabisin di kelas remedial. Gak ada pilihan lain, ada bagi-bagi kelompok biar nyari kuncinya efektif. Kelompok 4 digangguin yokai gigi hitam. Untung ada kunci si Yukiona. Yukiona yokai cewek sih, tapi gak apa-apa lah. Uji suka cross dress. Kelompok 1 dikejar hantu keajaiban sekolah. Sembunyi ke ruang UKS, ketemunya Takahashi yang tugasnya malam ini nakutin para murid karena sedokter alumni sekolahan. Kelompok 2 lagi di ruang kesenian. Tiba-tiba yang lagi jadi 2. Pasti kerjaannya doppelgangers yokai peniru. Mau yang asli yang mana juga, dua-duanya diikat aja soalnya yang lagi berbahaya. Daripada yang palsu, yang lagi asli lebih bahaya loh. Mendadak keluarin ramuan yang kalau dibuka bisa meledak satu ruangan. Gagal mancing son. Kelompok 3 tadinya mau ke ruangan broadcast tempat guru-guru berada. Sayang udah keburu dihalangin dan lebih parahnya para dehanku sudah datang. Salah satunya adalah pembawa humas yokai gerobak ini. Siapapun di sekitarnya. Kelompok 3 sisa hidup doang, tapi tenang aja. Kelompok 4 nemuin harapan karena Yudo ternyata selamat. Haru punya teori, jangan-jangan kunci dipegang guru. Yudo bilang gak mungkin bikin si wali kelas curiga. Bisa jadi Yudo ini palsu. Habisnya sotoy gitu. Gak sempet nyurigain, guru tikus sengaja nunjukin diri sambil bawa kunci. Kejar-kejaran kayak Tom dan Jeffrey, kalahnya mah pas di klub salju. Sial, mereka ketipu sama kunci si tikus yang aslinya cemilan dia. Pencarian kunci masih lanjut walau diganggu tangan hantu. Haru justru senang ngelihat tiba-tiba Sano ngerasain firasat buruk. Mungkinkah karena jimat pelindung pemberiannya putus? Panik Haru terus dimati jadi orang yang mirip muridnya. Orang bernama Ebisu ini ngenalin Pak Guru. Kan dulu pernah tampil di acara TV. Berarti Ebisu yokai kali ya. Sifatnya baik pula. Mau bantuin Haru yang kesasar, soalnya tugasnya dia buat bikin manusia senang. Dibawa ke tempat makan dulu, sekalian nanya-nanya tentang jimat pelindung yang didapat dari ini. Oh, waktu itu ya. Patah ke papa. Dari sini sebenarnya udah jelas Ebisu tuh kakaknya Sano. Tetap Haru belum peka. Mana teledor lagi nggak lihat dari sekitar. Ebisu peringatin si bocil merah tuh Zashikiwarashi. Buru-buru ngajakin Haru pergi buat beli charger HP. Seragam, shalala. Diam bentar gue. Gak lama kemudian pemadam kebakaran ngelewat pergi ke restoran tempat Zashikiwarashi berada. Ini sebabnya Ebisu benci yokai. Haru baru ingat Zashikiwarashi bisa juga ngebawa kemalangan tergantung pakaian yang dipakai. Paling si Sashiki bocil sih nggak sengaja belum sadar sama kekuatannya. Para pengunjung udah dievakuasi kecuali si bocil yang masih ngurung diri. Pakai jurus pelindung kayak yang pernah dipakai Beniko. Haru mau nyelamatin si yokai cuma Ebisu bilang sia-sia. Bukannya nyelamatin kemungkinan malah nambah korban. Oh nggak ada yang peduli kalau yokai mati. Hal itu pernah terlintas di benak Haru kok, tapi itu sebelum dia jadi guru yokai. Haru yang sekarang gak akan bisa maafin dirinya kalau gagal ngebimbing yokai. Lagi-lagi bikin Ebisu muak. Seorang manusia mau nolong yokai. Sashiki, main yuk. Tinggal hilangin pelindungnya dan Pak Guru nemuin si bocil. Halo, stop. Jangan sampai hirup asap padahal datang gak kalah bahaya. Sebelum makin gawat dengan charger barunya, Haru masak Sano buat minta tolong. Mumpung ada Ogata, sekalian
bisa turunin hujan, tapi sial telepon terputus gara-gara HP Haru hancur. Kabar gurunya kejebak api segera disebar ke yang lain. Saatnya ahli kimia beraksi. Buat narik perhatian aja sih supaya Maeda bisa jadi merman. Ikan terbang. Emang merman bisa terbang ya? Ditilang dikit juga ngaruh, pokoknya mereka berhasil nemu lokasi kebakaran. Lokasinya cukup jauh sehingga Maizuka harus berubah. Sano ingat-ingat semua orang yang pernah ditemuin dan hanya satu orang yang bisa ngebantu mereka. Yang penting Haru jangan mati dulu. Kalau panik gak apa-apa deh, kan udah gak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Tahunya dia ditolong sosok misterius yang nuntun Haru ke tempat aman. Cuma bisa nganter sampai bagian atap aja. Sosok penuntun tadi adalah perwujudan jimat pelindung yang dikasih sama Ami. Haru gak boleh nyerah karena Mi yang asli datang. Hujan juga mulai turun dan untungnya air mendadak muncul. Kerjaannya tikus-tikus madamin kebakaran lebih cepat. Beneran beruntung banget toh. Ngingetin Sano sama seseorang yang disebut dewa keberuntungan. Oh iya, Yanagida ini aslinya sudah doppelganger ya. Dimintain tolong sama Sano. Sekali lagi mereka bersyukur masalah bisa terselesaikan. Saya bilang kalian, kalau tadi cuma jalan-jalan ke kota, sekarang murid beneran masuk masa liburan, dimana bisa bebas pergi ke tempat yang tiap orang suka. Entah itu berkunjung ke kampung halaman teman, nonton baseball bareng ayah, kita nangkap serangga, ayo pokoknya lepas dari pekerjaan sehari-hari, termasuk Sano yang ditipu Pak Kepala Sekolah. Dia dikasih peta yang ternyata malah nyampe ke rumah Haru. Gara-gara si Pak Guru yang minta ditemenin juga sih, nggak akan mampir lama soalnya di liburan ini, Sano ada kerja part-time di dekat sekolah. Kebetulan Haru ketinggalan barang, mutusin pergi bareng-bareng dan perginya pakai taksian Nagida. Sama-sama kerja part-time pas liburan. Nah, kerja bener gini kan enak, tapi tidak ada serunya tuan. Barang ketinggalannya Haru tuh ensiklopedia seragam super cute. Sedangkan Sano part-time di toko buku. Gak disangka sekarang si Tenggu ikutan kerja di sini. Nama aslinya Karasuma, sekalian nyebar kartu nama. Butuh kejahatan, Tenggu solusinya. Sekilas sifatnya cool kayak Sano, padahal dalam dirinya terdapat jiwa wibu yang menggebu-gebu. Daripada ngurusin orang, mending nyari buku aja deh. Ada satu buku yang menarik perhatian Haru. Mendadak muncul pegawai yang rekomendasiin bukunya tuh. Katanya isinya sesuai sama keinginan pembaca loh. Contohnya begitu Haru baca petir jatuh di toko buku, seketika petir jatuh beneran. Settingnya juga mirip kayak keadaan saat ini. Jadi Haru anggap Karasuma dan Sano sebagai protagonis. Pintu nggak bisa dibuka pula gara-gara Haru baca mereka kekunci dan Karasuma ketiban buku. Baru Haru sadar apa yang dia baca bakal jadi kenyataan. Ampun bang, seenggaknya mereka udah tahu penyebab keanehannya. Cuman si pegawai tadi nggak tahu siapa, soalnya cuma Sano sama Karasuma yang kerja. Jangan-jangan penulis bukunya ketayangan. Mereka dapat kesimpulan harus beresin baca bukunya supaya si arwah tenang. Siapin diri gara-gara buku terkutuk itu isinya tentang mati lampu. Terus Karasuma tumbang sampai meninggal. Buru-buru Haru tulis ulang dan Karasuma pun kembali. Rupanya si guru bisa ngubah alur cerita. Gak bisa langsung dibikin tamat, tapinya wajib ngikutin dulu ceritanya yang sekarang munculin karakter baru. Haru nggak tega kalau melibatin yang lain. Ya udah, Karasuma saranin manggil Om Gondrong. Kok pada ngumpul? Udah muncul orang baru, ceritanya malah fokus ke karakter sebelumnya. Perlahan isi bukunya jadi novel Ica-Ica Tactics. Nggak bakal lolos sensor tuh kalau nggak Haru ganti jadi imajinasinya Om Gondrong aja. Dari situ dia dapat ide masalah di buku nggak perlu mereka hadapin sendiri. Misalnya kalau meteor jatuh, Haru tulisin otak mukul meteornya. Tumbuhan beracun tumbuh di kebun, tinggal taruh Yanagida. Satu persatu kerjaan buku berhasil diatasin Yoka yang lagi libur, nggak peduli apapun masalahnya. Ujung-ujungnya si buku nyerah, tapi di halaman terakhir tertulis buku terkutuk sedot semua orang di sekitarnya. Langsung Haru tulis bukunya kalah ngelawan kemampuan eksorsis Haru dan semuanya berakhir bahagia. Kutukan buku hilang, ngungkap si pegawai misterius aslinya emang penulisnya. Berkat indra keenam Haru, semoga si penulis bisa meninggal dengan tenang. Paling mereka yang gak tenang, karena kalau dipikir-pikir buku terkutuk bisa mewujudin semua impian mereka. Ya udahlah, yang udah lewat mah. Lanjut ngomongin liburan sambil bahas tugas diary dikit-dikit. Tanggal 10 Haru ke India, tanggal 31 Haru mendadak berubah. Aku ngapain di India? Namanya juga diary Maizuka. Tiba-tiba Beniko pergi karena bakal ada yang interview penginapan orang tuanya. Kampung halaman Beniko adalah penginapan manusia. Dikelola 3 orang pria yang ternyata mereka tuh ayahnya Beniko. Ceritanya dulu mereka beli rumah tua yang bakal direnovasi jadi penginapan. Anehnya muncul gundukan misterius dan dari situlah Beniko lahir. Namanya Beniko berarti rumah ya. Tadi cuma cerita sekilas. Balik lagi ngomongin interview penginapan yang bakal dibantuin para yokai. Semakin bagus kalau bisa nangkutin jurnalisnya. Haru jadi penasaran gimana para yokai lahir. Yudo kelihatan keganggu tapi dia bilangnya lahir kayak umumnya. Mending siap-siap aja soalnya si jurnalis sudah datang. Yang kanan dari majalah bulanan Okul ditemenin seorang peneliti yang gak percaya mistis. Yokai itu tidak ada. Mukanya kayak wibu padahal. Cuma gimmick doang hantu mah. Para makhluk halus gak terima dengernya. Nantangin kali ye. Pokoknya ini perang antara
antara manusia dan yokai. Teman-teman kelas dijelasin dulu situasinya. Gak ribet kok. Intinya harus bisa nakutin si jurnalis sama peneliti. Yokai yang mimpin mereka. Terus strategi pertamanya naruh banyak boneka di kamar penginapan. Fuji ngaku-ngaku jadi pemilik penginapan. Manfaatin tangan dinginnya juga. Langsung izin pergi biar ayah Beniko bisa ceritain. Satu-satunya cewek di penginapan ini cuma Beniko. Si jurnalis gampang ketakutan. Apalagi kalau ngeliat Tokai Mini di tempat snack. Kok kabur. Sial, si peneliti susah ditakutin. Bilang tadi tuh teknologi AI atau kesalahan berpikir. Siapalah si kacamata ini. Strategi selanjutnya perlu banyak orang. Langit pun dibikin mendung. Gak lupa ayah-ayah roleplay. Bilang orang yang nginep di kamar tertutup mendadak hilang. Jalahan lepas. Ingatan tentang keseharian di sekolah penuhin kepala Miki. Mulai dari tahu keturunan Haru punya keterikatan sama sejarah keluarganya. Guru dibanting murid. Atau sunat Miki akan dirinya dulu yang kesepian. Sayang, dia harus peduli ibunya. Rela energinya terus diserap. Kalau situasi ibu mulai lepas, terpaksa dia harus jalan-jalan biar sebelumnya menggapai. Tadinya itu yang selalu dia pikir, tapi rupanya Miki salah. Siapa yang nyebelin jiwanya Haru? Sial, ibunya terlanjur tua. Itu salah satu yang melakukan hal setengah-setengah. Bambang ibu segar, makin kuat gak sih? Justru Marshmallow yang rela korban diri supaya bisa narik jiwa Haru. Gak bisa keluar semua dan menjual Benosaime keluar dari dalam si ibu. Namanya juga orang sakti. Siti pesan ke keturunannya, lalu apa yang gagal dia capai. Haru kembali sadar dengan kekuatan kedua. Kesempatan gerakan bumi. Buatannya kegedean boy. Akhirnya Haru harus diejek. Misal bilang tahun depan seragam dilarang sekolah. Kekuatan Haru ngecirin merasa yokai ibu Miki. Haru yang jatuh di sana. Cuma megang doang tenaganya serasa. Ini lagi ya soalnya si ibu solusi yang lebih baik daripada ngebasmi ibu sahabatnya. Banyak kesalahpahaman yang udah terjadi dan biar pertemanan mereka lebih tulus. Sekali lagi Haru ngajakin Miki buat jadi sahabatnya. Masih dalam suasana liburan nih. Tadi udah lihat liburan orang-orangan sekolah. Sekarang lihat si polisi doppelganger yuk yang namanya Yamazaki yang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Malam itu seorang maling yokai teke-teke kabur dari para polisi. Nyelinap ke Hyakyaka Desa. Tapi selihanya kabur Yamazaki malah gara-gara udah habis. Di tempat lain Haru yang udah beresin masalah kedatangan Miki yang dititipin keluarga masanya Miki seksil. Katanya ibarat sehat, pokoknya mereka dititipin sekilas kelihatan imut-imut. Namanya juga anak dan curi. Mana senangnya main roleplay. Naik level. Selain itu, kakak tertua nemuin rahasia balik seragam Haru. Bikin trauma si naik level. Haru kebiasaan minta tolong Sano. Sanonya juga kebiasaan muncul. Ini nggak ada yang mau nanya gitu. Kenapa dia jadi bisa datang? Nggak pada peduli kayaknya. Yang penting bisa bantu ngurus bocil. Sayang, yang harusnya mereka khawatirin itu rumah Haru kedatangan maling yang dengar ada barang berharga di gudang. Nggak langsung ke posisi yokai teke-teke. Soalnya para yokai bocil kabur di jalanan ditangkap sok misterius. Cuma si adik kecil yang untung sebelum jadi Kamaitachi rebus, mereka berhasil nyelamatin si kecil. Nyelamatin diri sendiri sih. Panas. Si tetangga nggak bermaksud nyakitin tamunya Haru. Salah paham lagi. Baru begitu mereka balik, si teke-teke ketahuan maling. Di saat itu juga Pak Polisi datang membela kebenaran tanpa perlu dibayar sepeser pun. Yokai kesempatannya memang jago soal maling. Selagi Yamazaki ngejar penjahat, polisi yang lainnya menangin warga sipil. Tugas kami adalah menjaga orang-orang. Ada barang berharga nggak ya? Malah ngira ada korban pula. Mending bantuin Yamazaki aja. Sebenarnya bukan masalah besar. Tinggal sama yang langka. Kamu nggak benar, kamu pirang. Kapan ketangkepnya coba gini terus mah. Perlahan mereka bisa ngejar si yokai teke-teke. Malah sampai mau bikin si maling. Tapi percuma kelihatannya gara-gara sama. Mendadak Ame muncul, padahal kan kembarannya takut yokai. Dia dimanfaatin si maling, tapi aslinya ini tuh perangkat yang cuma bisa dilakuin sudah doppelganger. Yamazaki nyamar jadi Ame supaya penjahat yang licin bisa ditangkap. Selama lawannya bukan pejabat, penjahat pasti bisa dia tahan. Kembali barang berharga yang si teka-teka curi kembali dengan aman.
Kebetulan Hatanaka datang buat jemput bocil-bocil, sekaligus ngasih kabar istrinya lagi ngandung anak keempat. Serba bahagia hari ini ya, termasuk Haru yang bisa menjaga barang berharga seragam perawat limited edition. Udah nggak lagi-lagi masih ngebahas liburan musim panas dan belum afdol kalau nggak liburan ke pantai. Rencananya cowok-cowok mau mancing coba pakai sano, umpan dibiarin sesukanya aja. Bukan bakal main sendiri terus tinggal bilang kita temannya Sano. Sial buntutnya Sano nggak terima, ikan-ikan langsung kabur. Gak akan berhasil deh selama ada Tanuki ngintilin. Lagian masih banyak pemandangan indah. Wow, yang ini pada sewot, gak diperhatiin juga nih. Anomali pakai seragam renang sekolah di pantai ikut muncul. Udahlah tinggalin para cowok kurang ajar. Beniko yang bisa sendiri tiba-tiba disamperin dua cowok. Sebagai sahabatnya Hijitan gak rela Beniko dibutuhin pria hidung belang. Salah sangka doang elah, orang aslinya nanya toilet di mana. Aduh, kebelet Bukan cuma Beniko aja, cewek sekelas digudain Ubi Bozu sama Yokai Funayure. Yokai ini sering masukin air ke kapal penumpang. Cuman pikir-pikir lagi deh kalau mau ganggu murid-murid kelas 23. Para cowok pasang badan demi mereka, tapi susah juga lawannya gede gini. Untung para pengganggu tuh Yokai berkaitan dengan air. Cukup dibukuin Yuki Onna dan masalah beres. Masih berani lempar air ini, kena ke Tanuki pasir yang susah payah dibangun Maizuka. Mancing amarah Yakub Yogami ngasih hukuman untuk para pendosa. Rasakan Divine Judgment. Semua kena petir biar proyek Tanuki pasir bisa selesai. Sorenya pada balik ke rumah masing-masing. Selama liburan musim panas, Nyudo tinggal di rumahnya Hijita sih. Ada masalah gitu sama keluarganya. Liburan emang seru, tapi mereka baru sadar liburan udah belum selesai. Sedangkan Hijita belum bikin tugas laporan sama sekali. Kalau sama si anak rajin udah punya persiapan dong. Bikin laporan tentang masalah keluarga. Oke, Haru bantuin cari pahala. Caranya tidak. Manus lokasi. Malahan lebih aneh lahir dari tempat fotokopi. Meski bukan kaya, tapi bisa jadi yokai kaya. Yang mengasah energi orang tua ngalir ke mereka. Gimana? Pada umumnya, sekali brojol bisa banyak. Paling kalau mau cari apa, coba tanya yokai juga deh. Gak bisa, tolong. Dia ada perilaku pertama. Umurnya udah Tolong, gak bisa lewat aku. benda ginan muncul karena jiwa-jiwa kriminal ngerasikin benda. Banyaklah contoh lainnya. Giliran Yuk. Hijita yang lahir Ya, dari tolong. Ya udah. tanah lumpur, kirain dari tanah sekolah. Kalau orang tuanya bukan dari jenis yokai yang sama, kemungkinan anak itu salah satu karakteristik orang tua sih. Pernikahan antara yokai dan manusia pun ada, walau jarang berakhir baik. Apalagi kalau si ibu manusia perlu energi besar buat akhirin yokai. Pencarian informasi masih lanjut. Tanya dokter bisa dapat info lebih akurat. Menurut Takahashi, yokai muncul tiba-tiba atau mungkin peringatan dari para dewa untuk manusia pendosa. Misalnya yokai Dodoneki kayak si dokter. Kata legenda, mereka lahir di badan pencuri yang suka diam-diam. Seakan-akan ingetin ada banyak mata yang melihat perbuatan jahatnya.